atau ala safarin pada perjalanan, musafiron, yakni musafiron, menjadi musafir, yakni musafiron menjadi musafir, safrol qasri, safron dengan perjalanan al-qasri, qasar salat, safrol qasri dengan perjalanan al-qasri, qasar salat. Wa ajhada dan membuat payah, membuat payah kepada musafir apa? As-saumu, puasa. Fil halaini di dalam dua keadaan, safar dan sakit. Di dalam dua keadaan sakit dan safar. Di dalam dua keadaan sakit dan safar. Fa'aftara, kemudian berbuka. Itu apa? Musafir atau marid. Fa'aftara, maka berbuka. Itu musafir atau marid. Kalau musafir orang yang sedang melakukan perjalanan, kalau marid orang yang sakit. Fa'iddatun, maka bilangan. Fa'alaihi, yakni maka wajib kepada musafir atau marid adadu, bilangan, ma, perkara, aftoro yang telah berbuka itu musafir atau marid. Min, dari ayyamin, hari-hari, ukhara, yang lain. Yasumu, yang berpuasa itu musafir atau marid, kepada ayyamin ukhar. Yasumu, yang berpuasa itu musafir atau marid, kepada ayyamin ukhar, badlahu,
untuk mengganti as-shaum, untuk mengganti as-shaum. Maksudnya saum yang sudah dia tinggalkan. Mangga Bu, dibaca sasarengan dari ya ayyuhallazina amanu. Rada panjang ini. Mangga baca sasarengan. Pak Ustad, punten tadi update nu kakantun. Mohon. Di bi'adadin maklumin wahia. Ngertos mohon. Bi'adadin. Mohon. Dengan bilangan maklumin yang diketahui. Bi'adadin dengan bilangan maklumin yang diketahui. Saya baca lagi sekali lagi ya. Secara cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu lazina. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, itu alladzina. Kutiba diwajibkan. Furido, yakni diwajibkan, alaikum kepada kalian. Apa? Pakai apa ya? Ini fa'il. Asyam ini fa'il dari lafaz kutiba. Kutiba diwajibkan apa? Asyamu, puasa. Kutiba diwajibkan, furido yakni diwajibkan, alaikum kepada kalian semua, kepada kalian, apa? Asyamu, berpuasa. Kama sebagaimana kutiba diwajibkan. Kutiba telah diwajibkan. Pakai telah ya. Kutiba telah diwajibkan. Alal ladzina, atas orang-orang. Min qablikum, dari sebelum kalian. Minal umami, yakni dari umat-umat. La'allakum, supaya kalian tatakuna, menghindari kalian al-ma'asi, maksiat. Fa'innahu, maka sesungguhnya puasa itu atau asyam, yuksiru, memecahkan itu asyam, asyahwat, allati, yang hiya, adapun syahwat itu, mabda'uha, adalah pangkal al-ma'asi. Ayyaman, kepada hari-hari, nusiba, dinasabkan lafad ayyam bisyami, oleh lafad asyamu, au bisumu, atau oleh lafad sumu, muqaddaron, yang diperkirakan, ma'dudatin, yang berbilang, yakni qalaila, yang sedikit, au muaqqatatin, atau yang ditentukan waktunya, bi'adadin, dengan bilangan, maklumin, yang diketahui. Wahya, dan ma'dudat, ayyam, wahya, dan ayyaman ma'dudatin itu, wahya, dan adapun ayyaman ma'dudatin itu, atau hari-hari yang berbilang itu, Ramadhanu, adalah bulan Ramadan. Kama, sebagaimana sayati, akan datang itu Ramadan. Wa qallala, dan mensedikitkan Allah,
hu kepada as-siyam waqal tashilan untuk memberikan kemudahan alal mukallafina kepada para mukallaf. Faman maka barang siapa orang karena yang ada itu man atau orang. Faman maka barang siapa karena yang ada itu man minkum dari kalian hina syuhudihi ketika menyaksikan Ramadan maridon adalah sakit atau ala safarin pada perjalanan yakni musafiron menjadi musafir safrul qasri dengan perjalanan sholat qasar wa ajhada dan membuat payah kepada supaya nggak susah ini kembalinya kepada man aja nya ini nih. Wajada dan membuat susah kepada man kepada orang, maksudnya mah orang yang sakit atau safar, tapi supaya pendek singkat ya ininya. Wajada dan membuat susah kepada man apa as-saumu puasa fil halaini di dalam dua keadaan sakit dan safar. Fa'afsara maka berbuka itu man faidatun maka bilangan fa'alaihi yakni maka wajib kepada man adadu bilangan ma perkara aftara yang berbuka itu man min ayyamin dari hari-hari ukhra yang lain yasumu yang berpuasa itu man kepada ayyamin ukhra badlahu untuk mengganti as-siyam. Ustaz, yadlahu atau bad? Pakai badlahu. Sudah ya, dapat semua logatnya. Terus Ustaz. Terusnya. Mangga dibaca sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya ayyuhalladzina amanu kutiba diwajibkan murikan ya yang puasa sebagaimana kita telah diwajibkan asyam orang-orang dari kalian minal umami dari umat
dari kalian. Al-Ma'al tapi memecahkan syahwat dalam pangkal daripada al-ma'asi kepada hari-hari pada hari dijalani oleh lakukan atau diusuli oleh yang berbilang dari yang sedikit atau yang ditentukan ada di bilangan yang ketahui Ramadan adalah bulan sama sebagaimana saya mengatakan Ramadan itu melala dan itu Ramadan lagi dan kepada asyamu atau puasa hilang untuk memberikan berikan mukallafin kepada para mukallaf maka barang siapa orang atau orang hukum dari kalian dari nasyuhudihi ketika menyaksikan bulan Ramadan maridun adalah sakit atau ala safarin pada perjalanan sakit musafir atau pada dengan perjalanan al-qasri sholat qasar wajahada dan membuat susah kepadaman al-sawmu puasa fil halal ini di dalam kedua keadaan sakit atau safar kemudian berbuka istri musafir atau kaidatun maka bilangan Fa'alaihi yakni maka wajib kepada man ada dua bilangan perkara al-qara yang telah berbuka kepada man ada dua min umar dari hari-hari yang lain yaitu yang berpuasa itu hari-hari pada ayam umar badalahu untuk mengganti al-siyam berpuasa itu man pada yang ukhar badalahu untuk mengganti asyam yang ditinggalkan. Baik, alhamdulillah. Ketika kita membaca logat ya, itu arti mufrodat daripada naskah. Jadi itu diartikan sebagaimana arti mufradatnya tanpa melihat konteksnya. Jadi kadang-kadang terasa rada susah untuk memahaminya kalau kita melihat artinya secara kata per kata gitu ya. Maka perlu penjelasan. Kalau di pesantren memang biasa begitu. Itu diartikan secara kata per kata mufradatnya. Tidak melihat konteksnya lagi ngobrolin apa. Kadang-kadang begitu. Kebanyakan seperti itu. Bukan kadang-kadang. Nah, bagaimana penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kewajiban berpuasa. Ini ayat yang sangat populer. Kalau ibu-ibu masih tertarik untuk membahas ini, meski sudah diulang banyak sekali diulang, bahkan setiap bulan Ramadan saya yakin ayat ini menjadi ayat yang sangat populer. Bahkan sebelum Ramadan dan bahkan sesudahnya. Ini adalah ayat yang sangat populer.
Tapi mudah-mudahan tidak menjadi bosan, karena ciri seorang pelajar itu adalah tidak bosan untuk belajar, bahkan sesuatu yang pernah dibahas atau pernah didengar. Karena apa? Seorang pelajar selalu ketika membaca kedua kalinya, mendengar kedua kalinya, ketiga, keempat kali, dan kesekian kalinya, itu akan menemukan pemahaman yang baru, ilmu yang baru atau informasi yang baru. Apalagi yang dibahas adalah Al-Quran. Al-Quran itu seperti kata ulama, itu seperti batu permata yang memiliki banyak sisi. Setiap sisinya mengeluarkan cahaya, memantulkan cahaya. Batu permata kan banyak sisinya tuh. Itu setiap sisinya itu memantulkan cahaya. Artinya Al-Quran itu bisa dilihat dari banyak sisi, dari banyak segi. Makanya ada ahli ekonomi yang membahas Al-Quran dari sisi ilmu spesifik, spesialisasi keilmuannya ya, dari sisi ekonomi. Ada yang membahas ayat Al-Quran dari sisi sains gitu. Ada yang membahas bahkan gitu Al-Quran dari karena dia sukanya matematika, dia ngotak-ngatik angka dari sisi angka-angka gitu, mencocok-cocokkan, dan ternyata cocok gitu. Misalnya gini, Pak, ada orang yang mencocok-cocokkan angka ya, misalnya ternyata gitu ayat Al-Quran tuh, misalnya surat Baqarah gitu, ayat pertama dan ayat terakhir itu mirip. Ayat kedua maksudnya maknanya gitu, ada kemiripan makna. Coba aja dilihat. Ayat kedua itu ada kemiripan makna dengan ayat kedua dari terakhir, dan seterusnya. Katanya begitu. Dan ternyata ya mirip sih. Maksudnya ada makna-makna yang bersinggungan. Dan memang Al-Quran itu kan sebenarnya meski tidak begitu pun setiap ayat-ayatnya itu saling berkaitan satu sama lain. Sehingga kalau ada orang yang menolak satu ayat Al-Quran, itu sama saja dengan menolak keseluruhan ayatnya. Karena satu ayat dengan ayat yang lain itu saling berkaitan. Nah, jadi ibu-ibu, ini adalah ayat yang sering kali diulang di bulan Ramadan. Apalagi kalau kita sering mendengar ceramah, kuliah subuh, kultum. Dan kultum sekarang ini kan bukan cuma di masjid. Kita buka HP, itu langsung bisa lihat kultum. Dan pasti kalau Ramadan, ayat ini akan keluar. Tapi tidak apa-apa. Pengulangan-pengulangan itu kita harus mencari di dalamnya apa-apa informasi tambahan dari apa yang sudah kita tahu, atau membuat kita terus-menerus bertadabbur. Karena makna daripada Al-Quran itu tidak akan ada habisnya. Sahabat Ali radhiyallahu an itu pernah bilang, kalau saya ingin gitu katanya, saya bisa menuliskan tafsir daripada surat Al-Fatihah, penjelasan dari surat Al-Fatihah, yang kalau saya tulis di bukunya itu nggak akan itu bukunya. Makanya ada kitab tuh namanya itu Samudra Al-Fatihah. Cuma Al-Fatihah aja yang dibahas gitu. Tapi itu kayak samudra yang sangat luas dan sangat dalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru khusus kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman itu? Mereka yang membenarkan kerasulan Kanjeng Nabi. Mereka yang percaya kepada Allah, membenarkan adanya Allah, dan menerima Allah menjadi Tuhannya. Terus dia taat. Satu-satunya yang harus dia sembah. Itu orang beriman. Kalau di rukun iman itu orang beriman berarti orang yang beriman kepada minimal 6 rukun itu. Allah, malaikat, kitab, nabi-nabi, atau para rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Itu adalah orang yang beriman. Mereka yang beriman itulah yang diseru di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba, diwajibkan. Kutiba ini dari kata kataba yaktubu. Kataba itu artinya apa? Menulis. Tapi seringkali juga digunakan dalam makna mewajibkan. Kataba alaikum. Kataballahu alaikum. Mewajibkan Allah alaikum kepada kalian. Sering digunakan kata kataba dalam makna farodho atau mewajibkan. Atau aujaba dalam makna aujaba, mewajibkan. Kutiba diwajibkan. Atau furidho, dijelaskan oleh Imam Jalalain. Yang dimaksud kutiba di sini adalah furidho. Diwajibkan kepada siapa? Alaikum, kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman. Apa yang diwajibkan? As-siyamu, berpuasa. As-siyamu, berpuasa. Hari puasa teh, ibu-ibu, diambil dari apa? Dari kata soma yasumu, siyamun, yang artinya itu al-imsaku. Artinya puasa teh menahan. Belajar untuk menahan. Kalau menahan itu perlu kesabaran. Maka puasa itu sebenarnya juga adalah belajar untuk sabar. Pengen makan, ditahan, sabar. Nanti kalau udah maghrib baru makan. Nah, skill kita jadi kita itu dilatih dengan puasa itu supaya punya skill, keterampilan untuk menahan diri. Berlatihnya menahan diri dari makan dan minum atau menyalurkan syahwat. Dan prakteknya atau dengan harapan setelah kita bisa menahan diri, tidak makan, tidak minum, itu kita pun bisa mempraktekannya dalam hal-hal yang lain yang perlu kita tahan. Apa itu? Marah. Pengen marah sama anak tuh, nakal betul nih anak. Ditahan. Kan saya bisa nahan lapar dan haus. Mengapa tidak bisa nahan untuk tidak marah? Misalnya gitu. Jadi belajar menahan. Belajar bersabar. Karena belajar sabar, belajar menahan untuk tidak melakukan